Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang materi sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Sebelum kita melanjutkan materi, alangkah lebih baiknya apabila kalian semuanya duduk dengan tertib, kemudian menundukkan kepala, mengangkat tangan kalian dan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kegiatan belajar kita kali ini mendapatkan kemudahan. Untuk berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk pembahasan materi, sekarang kalian simak uraian materi sebagai berikut. Historia Magistra Vitae. Artinya adalah sejarah adalah guru kehidupan. Kalimat ini dikemukakan oleh Cicero. Nama lengkapnya adalah Marcus Tullius Cicero. Lahir di Apnium tanggal 3 Januari tahun 106 sebelum Masehi dan meninggal tanggal 7 Desember tahun 43 sebelum Masehi. Cicero adalah seorang filsuf, orator yang memiliki keterampilan handal. Beliau pun merupakan pengacara, penulis, dan negarawan Romawi kuno. Kalimat ini sangat menarik. Sejarah adalah guru kehidupan. Berarti dari kalimat tersebut sudah menjelaskan bila sejarah memiliki fungsi bagi kita semua untuk mempelajari kehidupan di masa lalu, supaya kehidupan di masa kini bisa menjadi lebih baik lagi, apalagi kehidupan di masa yang akan datang. Kalau berbicara tentang hidup, kita memang harus optimis. Kalian masih ingat tidak? Ada sebuah puisi karya Chairil Anwar yang judulnya Aku. Ada sebuah penggalan puisi yang bunyinya, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Artinya apa? Ada sebuah harapan bahwa manusia atau dirinya sendiri ingin hidup 1000 tahun lagi ke depan. Cuma pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh individu manusia ini apabila mereka diberikan kesempatan untuk berumur panjang? Tentunya ada sebuah harapan yang lebih baik lagi bila di masa yang akan datang kehidupan manusia akan lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Maka untuk bisa menjadi lebih baik, kita harus belajar berkaca pada peristiwa-peristiwa yang telah lewat. Di sana ada sebuah proses untuk belajar apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi dengan belajar sejarah kita bisa belajar tentang bagaimana hidup di masa kini dan belajar untuk merencanakan kehidupan di masa depan. Harapannya jelas. Mudah-mudahan kehidupan di masa yang akan datang akan lebih baik daripada kehidupan di masa lalu. Itu penjelasan singkat tentang kalimat yang disampaikan oleh Cicero, Historia Magistra Vitae. Peristiwa sebagai ilmu, sebagai kisah, dan sebagai seni, kita kembali
membuka pengetahuan kita tentang sejarah. Sejarah berasal dari kata syajaratun yang artinya pohon. Menurut Herodotus, sejarah adalah analisis tentang cerita jatuh bangunnya tokoh, masyarakat, ataupun peradaban. Herodotus melihat kepada si pelaku sejarahnya yang melakukan berbagai macam aktivitas di dalam sebuah ruang gerak yang mereka pilih untuk hidup, tentunya di masa lalu. Ini berbicara tentang awal mula, kemudian tumbuh, berkembang, kemudian mengalami kejayaan, dan juga berbicara tentang kejatuhan yang dialami oleh si tokoh tersebut, si subjek atau pelaku sejarah, baik secara individu ataupun secara kelompok yang disebut dengan masyarakat. Juga tentang peradaban di sini, dan dibahaslah oleh sejarah. Aristoteles menyatakan sejarah adalah satu sistem yang meneliti suatu kejadian awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Nah, di sini Aristoteles menyatakan satu sistem yang meneliti, berarti ada sebuah susunan yang dilakukan untuk mengkaji peristiwa sejarah dari awal sampai akhir secara kronologi. Kronologi itu bersusun, berarti yang menjadi sebuah dasar pengkajiannya ini ada sebuah peristiwa, dilihat dari peristiwa ini apa, kemudian kapan terjadinya, siapa pelakunya, di mana terjadinya, kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, kronologi di sini peristiwanya mulai dari awal sampai akhir, kemudian juga mengapa bisa terjadi. Ini yang disebut dengan sejarah menurut Aristoteles. R.G. Collingwood menyatakan sejarah adalah sebuah penyelidikan tentang hal-hal yang telah diperbuat oleh manusia pada masa lalu. Ini hampir sama ya dengan pernyataan dari Aristoteles. Collingwood mengatakan sejarah adalah sebuah penyelidikan. Nah, berarti di sini sudah mengarah nih kalau sejarah itu bukan hanya sebuah peristiwa, bukan hanya dongeng yang bisa kita mengatakannya, katanya di tahun ini terjadi sebuah peristiwa apa gitu. Nah, ini tidak bisa cuma berbicara tentang hal-hal yang tidak jelas, tapi ini ada sebuah proses penyelidikan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Berarti lebih ilmiah kalau kita berbicara tentang sejarah menurut R.G. Collingwood. Kemudian Dr. Anders Sidi Ghazalba menyatakan bila sejarah adalah masa lalu manusia dan sekitarnya yang tersusun ilmiah dan lengkap, meliputi kronologi fakta masa saat itu beserta tafsiran yang memberikan pemahaman tentang kejadian tersebut. Yang artinya peristiwa sejarah yang telah terjadi kemudian diteliti berdasarkan metode ilmiah, kemudian setelah diteliti hasil penelitiannya ditulis secara kronologis dari awal sampai akhir, dari awal peristiwa, kemudian kejadian peristiwa, kemudian akhir peristiwa, dan disertai dengan tafsiran-tafsiran yang pada akhirnya memberikan pemahaman tentang kejadian tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang tafsiran, berarti kita berbicara tentang pertama, siapa pelakunya,
kapan terjadi peristiwa, di mana peristiwa itu terjadi, bagaimana terjadinya peristiwa, dan mengapa terjadi peristiwa. Nah, kembali di sini materi sebelumnya berbicara tentang kausalitas. Kalau berbicara tentang kausalitas berarti berbicara tentang sebab dan akibat. Nah, tafsiran di sini yang menjadi sebuah dasarnya adalah apa latar belakangnya. Bahas tuh tentang latar belakangnya, itu berarti sebab. Dari sebuah sebab itu menjadikan sebuah akibat. Dan tentu untuk menafsirkan sebuah peristiwa sejarah, karena pelakunya adalah manusia dan manusia adalah makhluk Tuhan yang unik. Apa yang dipikirkan oleh satu orang manusia itu berbeda dengan manusia yang lainnya. Jadi dalam proses penafsiran ini harus dikaji dengan berbagai sudut pandang yang harus dilakukan secara holistik. Holistik ini artinya secara menyeluruh. Jadi tidak bisa melihat sebuah peristiwa sejarah hanya dengan satu sudut pandang mata saja. Nah, itu pengertian sejarah berdasarkan penjelasan dari para ahli. Setelah tadi membahas tentang pengertian sejarah, kita ulang lagi, kita refresh lagi pengetahuan kita semua tentang konsep dasar sejarah ya. Kita bicara tentang unsur pembangun sejarah. Kalian sendiri kan sudah tahu ya, kalau ada 3 unsur pembangun sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Ketiga unsur sejarah ini membangun sebuah peristiwa sejarah. Penjelasannya, manusia itu kan hidup dalam sebuah ruang. Ruang itu adalah space, tempat di mana manusia bertempat tinggal, kemudian melakukan aktivitas. Nah, ketika manusia melakukan aktivitas di dalam sebuah ruang, tentu melibatkan waktu. Pertanyaannya, kapan si A melakukan sebuah peristiwa sejarah? Nah, inilah melibatkan waktu. Artinya, manusia itu bergerak melakukan aktivitas dalam waktu. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang telah lewat atau disebut juga dengan masa lampau. Kemudian peristiwa sejarahnya ini kalau kita klasifikasikan ya, ada 2 di sini yang nantinya itu peristiwanya bisa menghasilkan sesuatu yang membahagiakan, seperti contohnya kerjasama ya. Kemudian akulturasi budaya. Di sana kan ada saling hormat menghormati, saling menghargai, damai lah gitu ya. Namun juga ada sebuah peristiwa sejarah yang tidak kita kehendaki, yaitu konflik. Kemudian juga ada peperangan, perdamaian. Itu adalah salah satu peristiwa yang dibangun oleh manusia yang melakukan pergerakan dalam ruang dan waktu. Nah, itu penjelasan singkat tentang unsur-unsur pembangun sejarah sebelum kita membahas tentang ruang lingkup sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan juga seni. Sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup sejarah. Anak-anak, ruang lingkup sejarah itu ada 4. 1. Sejarah sebagai ilmu. 2. Sejarah sebagai peristiwa. 3. Sejarah sebagai kisah. Dan yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Kita bahas terlebih dahulu tentang
ruang lingkup sejarah sebagai ilmu. Menurut Kunto Wijaya, sejarah sebagai ilmu memiliki 4 ciri. 1. Sejarah itu mempunyai objek. 2. Sejarah itu bersifat empiris. Ketiga, sejarah mempunyai metode. Dan yang keempat, sejarah mempunyai generalisasi. Sejarah itu mempunyai objek. Maksudnya apa? Objek kajian ilmu sejarah adalah kehidupan manusia yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu, artinya yang sudah lewat, dengan berbagai dimensi dan coraknya. Sehingga sejarah bisa dimasukkan ke dalam ilmu kemanusiaan atau humaniora. Objek sejarah yang lain pun adalah waktu. Jadi, sejarah memiliki objek sendiri yang tidak dimiliki oleh ilmu lain secara khusus. Kalau fisika membicarakan waktu secara fisik, sedangkan sejarah membicarakan waktu pada masa lampau. Itu yang disebut dengan sejarah mempunyai objek. Kemudian, sejarah bersifat empiris. Maksudnya apa? Sejarah bersumber pada pengalaman manusia, baik melalui pengalaman indrawi ataupun pengalaman batinia. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh manusia tersebut disimpan dalam bentuk dokumen, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi maksudnya, sejarah yang bersifat empiris itu adalah sebuah peristiwa masa lalu itu didasarkan kepada pengalaman manusia sebagai pelaku sejarah. Nah, pengalaman-pengalaman ini ada yang dituliskan oleh si pelaku sejarah tersebut ataupun tidak. Nah, itulah yang dikatakan sejarah bersifat empiris. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sejarah itu mempunyai metode? Nah, sejarah sebagai sebuah ilmu, fakta-fakta sejarah yang ada diteliti oleh sejarawan. Sejarawan ini meneliti berbagai macam dokumen sejarah. Nah, berarti kita bicara di sini sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah yang mendukung peristiwa sejarah tersebut kemudian diteliti oleh sejarawan. Nah, dalam melakukan penelitian inilah sejarawan menggunakan metode sejarah yang berfungsi sebagai panduan penelitian. Metode ini terdiri dari 5 tahapan yang berkelanjutan satu dengan lainnya. Tahapan pertama adalah pemilihan topik. Yang kedua adalah pengumpulan data atau heuristik. Ketiga, pengujian atau pemeriksaan kebenaran data atau verifikasi. Kemudian penafsiran atau interpretasi. Dan tahapan yang terakhir adalah penulisan sejarah atau historiografi. Pemilihan topik itu apa? Sebagai contohnya, seorang sejarawan mau melakukan penelitian apa? Itu. Nah, artinya dirumuskan dulu apa yang menarik, yang bisa dikaji.
Sebagai contohnya, kita bahas tentang Perang Diponegoro. Nah, topiknya adalah Perang Diponegoro. Itu kan menarik. Kenapa? Karena pernah terjadi sebuah perang di masa lalu, yakni pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang membuat Belanda itu kelabakan. Pertanyaannya, kenapa perang tersebut mengakibatkan Belanda menjadi kewalahan? Ini kan sesuatu yang menarik. Nah, itu kemudian diangkat menjadi sebuah topik penelitian sejarah. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Mengumpulkan data. Data-data untuk bisa mengkaji perang di Diponegoro itu kemudian dikumpulkan. Nah, berarti di sini seorang sejarawan membutuhkan sumber-sumber sejarah. Dicarilah sumber-sumber sejarah tersebut. Mulai sumber sejarah yang berbentuk lisan, berarti kita melakukan wawancara kepada si pelaku sejarah. Siapa pelaku sejarahnya? Ya, Pangeran Diponegoro beserta dengan pembantu-pembantunya, plus juga pasukannya. Gitu ya. Tapi kan permasalahannya, Pangeran Diponegoronya sudah tidak ada. Kemudian juga pembantu-pembantunya juga sudah tidak ada. Kesaksian sejarahnya yang bersifat empiris itu, si pelaku sejarahnya sudah tidak bisa ditemukan. Tapi yang jelas, di dalam proses penelitian sejarah, dalam proses pengumpulan data ini bisa kita mendapatkan informasi dari si pelaku sejarah. Kalau si pelaku sejarahnya masih ada. Kemudian lagi, dalam proses pengumpulan data, kita mengumpulkan sumber sejarah dalam bentuk benda atau artefak. Nah, kita kembali ke topik misalnya Perang Diponegoro. Ada tidak sumber sejarah yang menjelaskan tentang peristiwa Perang Diponegoro? Nah, dilihat dari segi benda. Misalnya rumah tempat Pangeran Diponegoro menyusun strategi. Kemudian Gua Selarong misalnya tempat pertahanan Pangeran Diponegoro. Kemudian masjid dan yang lainnya. Atau juga termasuk dalam hal ini adalah senjata yang digunakan. Misalnya keris, kemudian juga tombak, golok, atau juga pistol yang digunakan oleh para prajurit Kompeni Belanda ketika Perang Jawa tersebut atau Perang Diponegoro itu dikumpulkan. Kemudian lagi kita bisa lihat pengumpulan data itu dilihat dari sumber tulisan. Nah, kalau sumber tulisan, adakah dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang Perang Diponegoro, surat-surat, catatan-catatan, ya semuanya lah dikumpulkan. Itu dalam tahapan heuristik. Kemudian data-data yang sudah terkumpul itu kemudian diverifikasi atau diuji kebenarannya. Betul tidak informasi yang diterima oleh kita melalui proses wawancara tersebut? Apakah orang yang kita wawancara, kita minta informasinya adalah si pelaku sejarah atau hanya orang yang berada pada zaman terjadinya Perang Diponegoro misalnya. Kemudian lagi benda-benda yang sudah dikumpulkan. Apakah benar misalnya keris ini adalah keris yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro ketika waktu terjadinya peperangan? Betulkah ini pakaiannya? Betulkah ini rumah tempat penyusunan strategi? Betulkah Gua Selarong itu ada tempat pertahanan atau tidak? Nah, itu dalam tahapan verifikasi. Termasuk juga sumber tertulisnya. Apakah dokumen, surat, ataupun catatan itu memang benar, asli, atau bukan. Nah, itu ya, itu tahapan verifikasi. Kemudian setelah diverifikasi, dipilah-pilah mana data-data yang bisa dipakai dengan yang tidak, sesuai dengan keaslian sumber.
Kemudian barulah melakukan proses penafsiran. Penafsiran di sini kita menerjemahkan dari sumber-sumber yang ada. Tentunya di sini harus dibutuhkan sebuah ilmu bantu yang lainnya. Nah, ini makanya di sini ya, untuk bisa menafsirkan kita tidak bisa menggunakan kacamata kuda lah istilahnya, hanya satu sudut pandang saja, tapi harus melihatnya secara holistik. Dan setelah diinterpretasi, barulah dituliskan. Nah, proses penulisan sejarah ini disebut dengan historiografi. Untuk materi tentang atau pembahasan tentang sejarah sebagai metode ini akan dibahas di dalam pertemuan berikutnya. Dan selanjutnya, sejarah sebagai ilmu juga katanya di sini ya, menurut Kunto Wijoyo, sejarah itu mempunyai generalisasi. Generalisasi itu adalah sebuah kesimpulan yang bersifat umum atau menyeluruh terhadap suatu gejala atau informasi berdasarkan fakta atau data yang ada. Nah, sebagai contohnya begini. Ketika kita membahas tentang sejarah masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam, di sana muncul generalisasi terhadap pembacaan sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi. Nah, di sana kan ada hipotesa-hipotesa ya. Berarti kan itu sebuah simpulan, hipotesa tentang agama Hindu dan Buddha masuk. Itu muncul yang namanya hipotesa Brahmana, Ksatria, Waisa, arus balik, yang mengatakan bahwa kalau hipotesa Brahmana katanya kasta Brahmana lah yang pertama kali datang untuk mengenalkan ajaran agama Hindu dan Buddha. Nah, yang menjadikan sebuah dasar alasannya itu adalah prasasti ya, yang ditemukan di Kutai, yang ditemukan di Tarumanagara. Kemudian dari prasasti itu ada tulisan, ada bahasanya. Nah, dari tulisan dan bahasa kemudian diambil sebuah simpulan. Oh, yang pertama kali mengenalkan ajaran agama Hindu dan Buddha adalah kaum Brahmana. Itu yang disebut dengan generalisasi. Nah, itulah nak, kalau kita membahas tentang sejarah sebagai ilmu, ternyata sejarah itu tidak hanya berbicara tentang peristiwa atau kisah saja, tetapi peristiwa atau kisah sejarah itu diteliti kebenarannya, kemudian untuk bisa melakukan atau kita menyatakan itu benar atau tidak, harus dilakukan sebuah penelitian, dan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian sejarah. Dan sehingga kita bisa melakukan penulisan sejarah atau yang disebut dengan historiografi. Sejarah sebagai sebuah ilmu, maka cara pandang kita terhadap peristiwa sejarah itu harus holistik atau menyeluruh. Nah, untuk melakukan pengkajiannya, maka si peneliti sejarah, yaitu sejarawan, membutuhkan ilmu bantu untuk mengkaji sebuah peristiwa sejarah tersebut supaya holistik. Nah, ilmu-ilmu bantu tersebut, baik ilmu bantu yang terkelompokkan ke dalam ilmu humaniora atau ilmu sosial, maupun ilmu-ilmu yang terkelompokkan ke dalam ilmu sains atau ilmu pasti. Sebagai contohnya, ketika kita mau membahas tentang proses datangnya bangsa asing ke wilayah Nusantara pada abad keempat, kita kan tahu ya, kalau bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang memasuki zaman sejarah pada abad keempat Masehi, ditandai dengan munculnya kerajaan yang bercorak Hindu, yaitu kerajaan Kutai. Bukti sejarahnya
tentang keberadaan kerajaan Kutai ini adalah prasasti Yupa yang jumlahnya 7 buah. Dan di dalam prasasti itu isinya menjelaskan tentang silsilah raja-raja Kutai. Bahasanya menggunakan bahasa Sanskerta. Tulisannya adalah huruf Pallawa. Dari sana kan kita bisa tahu dari tulisan juga dengan bahasa. Apabila tulisan Pallawa itu kan berasal dari India, berarti pada abad keempat sudah ada orang India yang datang ke wilayah Nusantara, kemudian mereka melakukan interaksi sosial, kemudian juga melakukan sebuah proses sosial sehingga agama Hindu itu masuk, dianut oleh masyarakat di Kutai. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan, kok kenapa baru abad keempat? Nah, kita kan bicara lagi, ternyata yang menjadi sebuah alasannya adalah terjadinya perubahan jalur perdagangan dari jalur darat kemudian ke jalur laut. Nah, kemudian dengan jalur laut ini kenapa kok sampai ke Indonesia? Kita lihat dulu secara ilmu geografi. Kita minta bantuan kepada ilmu geografi. Kalau kita bisa kita bahas lebih jauh secara keilmuan ya, berdasarkan ilmu geografi, pengkajiannya adalah dilihat dari letak geografis. Indonesia adalah sebuah daerah atau wilayah kepulauan. Pulau-pulau itu disatukan oleh laut dan juga selat. Kemudian secara geografis pula Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan juga Samudra Pasifik. Nah, dengan posisi geografis ini mengakibatkan Indonesia berada atau dilewati oleh dua angin musim, yaitu angin musim atau angin muson barat dan juga angin muson timur. Nah, dari sana kemudian digabungkan juga kita minta bantuan kepada ilmu fisika. Apa hubungannya dengan angin muson barat, angin muson timur, kemudian Indonesia disinggahi oleh para pedagang India dan pedagang-pedagang yang lainnya? Nah, menurut ilmu fisika ada yang namanya teori Boyce-Ballot tentang pergerakan arah angin, gitu kan? Nah, dari ilmu fisika ini kemudian kita bisa menganalisa, oh iya, ternyata dengan perubahan angin tersebut, maka keputusan daripada pedagang-pedagang India dan juga pedagang-pedagang yang lainnya untuk menetap di Kepulauan Nusantara hanya sementara itu merupakan keputusan yang tepat. Kenapa demikian? Kita lihat dari segi teknologinya. Nah, teknologi kapal itu yang digunakan pada masa lalu bukanlah kapal yang modern seperti saat ini. Kapal-kapal bergerak dari daerah asal ke daerah yang dituju akan melewati Indonesia dengan menggunakan motor penggeraknya adalah angin. Nah, ketika terjadi perubahan angin di wilayah Indonesia, tentulah yang menjadi sebuah keputusan adalah mereka menetap sementara di Kepulauan Nusantara. Ya, dan kemudian setelah menetap apa yang terjadi? Sosiologi yang berbicara. Manusia itu kan makhluk sosial, tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kemudian manusia itu adalah makhluk yang bergerak, makhluk yang berakal, makhluk yang sifatnya dinamis. Tidak mungkin selama pergantian angin mereka akan tetap saja di atas kapal. Ada keinginan dan juga kebutuhan untuk berhubungan dengan manusia yang lainnya. Mulailah mereka keluar dari kapalnya, kemudian menginjakkan kaki di tanah Nusantara, bertemulah dengan penduduk lokal. Apa yang terjadi? Mereka berupaya untuk melakukan interaksi sosial. Mereka berbicara.
walaupun bahasanya tidak dipahami, muncul bahasa isyarat. Itu kan, tapi lambat laun berdasarkan waktu saling mempelajari bahasa, saling mempelajari adat istiadat. Mulailah ada sebuah rasa tertarik untuk melakukan sebuah imitasi dan juga modifikasi dari apa yang mereka dapatkan dari proses interaksi tersebut. Ya, salah satunya adalah masyarakat Nusantara, dalam hal ini adalah masyarakat Kutai, kemudian menganut ajaran agama, yaitu agama Hindu. Nah, jadi untuk berbicara tentang proses datangnya dan dianutnya agama Hindu di wilayah Nusantara, kita tidak hanya bisa berbicara tentang Hindu datang ke wilayah Nusantara pada abad keempat, dibuktikan dengan adanya prasasti Yupa di Kutai. Tidak cukup dengan itu, tapi kita bisa kaji latar belakangnya, dilihat dari ilmu geografi, fisika, dan juga sosiologi. Ya, itu hanya salah satunya. Banyak ilmu-ilmu bantu yang lainnya. Kita juga bisa mengkajinya secara ekonomi, ya, dan yang lain-lainnya. Itulah yang disebut dengan cara pandang holistik terhadap sebuah peristiwa sejarah yang dibangun oleh manusia di dalam ruang dan waktu. Kemudian untuk bisa mengetahui kebenaran sejarah di dalam proses interpretasi, nah disinilah ya ada pengkajian yang lebih dalam dan harus dikajinya secara menyeluruh sebelum dilakukan sebuah penulisan sejarah. Ruang lingkup sejarah sebagai peristiwa. Peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah jika memiliki syarat-syarat tertentu, yakni 1. Objektif, 2. Penting. Objektif maksudnya begini, peristiwa masa lalu dapat dikatakan sejarah apabila didukung dengan fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, bukan peristiwa rekaan atau imajinasi. Jadi peristiwa tersebut bukan hayalan atau rekaan semata, tapi memang benar-benar empiris terjadi dan dialami oleh manusia atau sekelompok manusia. Itu yang disebut dengan peristiwa sejarah objektif. Kemudian penting. Sejarah harus merupakan suatu peristiwa penting, yaitu peristiwa yang memiliki dampak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Fakta-fakta ini tidak hanya sekedar dalam angka, artefak, atau peristiwa, namun harus mengandung pelajaran-pelajaran tertentu bagi kehidupan manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Kita ambil contoh dari peristiwa sejarah. Misalnya peristiwa sejarah reformasi yang terjadi tahun 1998. Peristiwa tersebut sangat penting. Karena apa? Di sana bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari dan kita ambil di masa kini dan tentu di masa depan kita. Dan peristiwa reformasi tahun 1998 bukan hanya dirasakan oleh satu orang saja, tetapi oleh seluruh
bangsa Indonesia. Di sana ada sebuah perubahan. Perubahannya itu apa? Perubahan tatanan pemerintahan. Kita lihat latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya dipicu oleh krisis moneter, krisis ekonomi, yang kemudian mengembang menjadi sebuah krisis multidimensi, krisis kepercayaan terhadap hukum, krisis sosial, dan yang lain-lainnya. Artinya, masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi pada saat itu. Tentu saja di sini yang menjadi sebuah latar belakang adalah pemerintah pusat, kebijakan dari pemerintah pusat, perilaku-perilaku pejabat, dan banyak yang lainnya. Sehingga puncak dari ketidakpuasan tersebut adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan juga masyarakat tahun 1998. Hasilnya apa? Penguasa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto kemudian menyatakan mengundurkan diri. Nah, setelah mengundurkan diri, apa yang terjadi? Ini merupakan titik awal bagi perubahan di masa yang akan datang. Yang akan datangnya itu seperti apa ya? Diharapkan kehidupan bangsa Indonesia harus lebih baik dan inginnya lebih baik dari sebelumnya. Itu yang dikatakan sebagai peristiwa yang dimaksud adalah penting. Karena apa? Kalau kita lihat dari peristiwa tahun 98, terjadi sebuah perubahan di dalam tatanan pemerintahan, kehidupan sosial, dan yang lain-lainnya. Sehingga sekarang kita memasuki era reformasi. Itu yang disebut dengan ruang lingkup sejarah sebagai Nah, anak-anak, ketika kita membahas tentang kedudukan sejarah sebagai sebuah peristiwa, dari peristiwa sejarah itu kita diarahkan untuk memiliki konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Coba kalian perhatikan, di sana ada bagan ya, ada diagram, diakronis, kemudian sinkronis. Perbedaannya kalau diakronis adalah waktunya yang terus memanjang. Kemudian sinkronis, ruangnya yang melebar tapi waktunya yang pendek. Nah, penjelasannya begini. Ciri-ciri konsep berpikir sejarah secara diakronis. 1. Memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Artinya ada sebuah kontinuitas. Tetapi ruang lingkupnya sempit. Kemudian mengkaji dengan berlalunya waktu. Selanjutnya, menekankan pada pengkajian peristiwa sejarah sesuai urutan waktu. Bersifat vertikal, terdapat konsep perbandingan, kemudian cakupan kajian lebih luas, jadi kurang fokus pada aspek tertentu. Beda dengan sinkronis. Kalau sinkronis, peristiwa sejarahnya melebar dalam ruang, menyempit dalam waktu. Artinya, ada sebuah hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Artinya begini, sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah tempat, kita sebut tempat yang dimaksud adalah A, akan berpengaruh terhadap tempat lain, peristiwa di tempat lain. Kita sebut tempat lain itu adalah B. Menyempit dalam waktu, jadi waktunya itu tidak panjang, tidak kontinu, ya. Kemudian cakupan kajiannya pada satu hal. Kajiannya sangat sistematis dan lebih mendalam. Sebagai contoh begini. Kita berbicara tentang proses atau peristiwa penjelajahan dunia. Nah, kita tahu kan
Bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-16 melakukan penjelajahan dunia. Pada akhirnya mereka menjadi tahu kalau dunia ini sangat luas, banyak sekali daerah-daerah yang sangat potensial untuk mereka datangi dan juga mereka kuasai. Salah satunya adalah Nusantara atau Indonesia. Pada abad ke-16 itu pula, Kepulauan Nusantara didatangi oleh bangsa Eropa. Dalam hal ini adalah bangsa Portugis, kemudian bangsa Spanyol, dan bangsa Belanda. Pertanyaannya, kenapa baru abad ke-16? Sedangkan bangsa-bangsa lain sudah lebih awal datang ke wilayah Nusantara. Nah, untuk membahas tentang ini atau menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat terlebih dahulu apa yang terjadi dengan Eropa pada abad ke-16. Nah, kita lihat Eropa pada abad ke-16 kondisinya jauh berbeda dengan kondisi Eropa sebelumnya. Karena pada abad ke-15, yaitu tahun 1453 Masehi, ibu kota Romawi Timur, yakni Konstantinopel, berhasil ditaklukkan oleh Turki. Konstantinopel adalah kota dagang, tempat bertemunya pedagang-pedagang di seluruh dunia. Salah satunya adalah pedagang Asia. Melalui pedagang Asia inilah bangsa Eropa mengenal produk-produk dalam negeri Indonesia atau Nusantara pada saat itu. Di antaranya adalah rempah-rempah. Untuk mendapatkan rempah-rempah, bangsa Eropa tidak perlu datang ke wilayah Nusantara. Mereka cukup datang ke Konstantinopel. Mereka bisa mendapatkan barangnya dan mereka bisa dengan mudah menggunakan rempah-rempah. Namun kondisi kan sudah berubah. Kota Konstantinopelnya sudah dikuasai oleh Turki. Kemudian Turki melarang bangsa Eropa untuk berdagang di Konstantinopel. Kemudian bangsa Eropa ini berpikir untuk bisa mendapatkan rempah-rempah, salah satu caranya adalah melakukan penjelajahan, mencari di mana tempat penghasil rempah-rempah yang mereka selalu pakai, yakni Nusantara. Dan itulah mengapa pada abad ke-16 pada akhirnya bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara dan kemudian berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Nusantara berikutnya. Apa? Bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia, khususnya yang tinggal di Kepulauan Nusantara, mendapatkan rongrongan secara ekonomi dari bangsa Eropa. Dan bangsa Eropa ingin melakukan monopoli perdagangan dan mulailah di sana sebuah babak baru, yakni periode perlawanan terhadap bangsa Eropa yang ingin melakukan monopoli perdagangan. Sebelumnya tidak terjadi peperangan antara kerajaan atau kesultanan-kesultanan di Nusantara dengan bangsa asing. Tapi ketika bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara dengan niat yang berbeda dengan para pedagang lainnya, maka Kesultanan Nusantara rakyatnya bergerak untuk melakukan perlawanan dan menolak keinginan dari bangsa Eropa untuk melakukan monopoli perdagangan. Nah, itu dia. Jadi kita berbicara tentang penjelajahan dunia yang mengakibatkan kita ini dijajah, itu pengkajiannya bukan hanya berbicara tentang Indonesia saja, tetapi di Eropa pada abad ke-15
dan juga Eropa pada abad ke-16. Dan di Nusantara pada abad ke-16 itu sedang apa? Kalau abad ke-16 di Nusantara tentu saja sedang berdiri, tumbuh kembang kesultanan-kesultanan Islam. Abad ke-16 di Eropa, masyarakat Eropa mengalami kekalahan dalam peperangan dan kemudian mereka berupaya untuk mencari sebuah daerah yang bernama Nusantara yang merupakan penghasil rempah-rempah yang mereka inginkan. Jadi itulah yang disebut dengan sinkronik dari sebuah peristiwa sejarah. Konsep berpikir ini sangat penting dimiliki oleh orang-orang yang mempelajari sejarah, berpikir secara diakronik dan juga sinkronik, sehingga kita bisa memiliki sebuah pemahaman ternyata sebuah peristiwa yang terjadi saat ini di negara kita dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di daerah yang lainnya, atau juga satu peristiwa dengan peristiwa yang lain itu terus berkesinambungan. Seperti halnya kalau kita berbicara tentang diakronik ya, berbicara tentang waktunya yang panjang, kemudian ruangnya yang sempit, sebagai contohnya adalah periodisasi sejarah Indonesia. Nah itu ya penjelasan singkat tentang konsep berpikir, diakronik dan juga sinkronik. Kita ulang bahasan tentang diakronik dan sinkronik. Kalau kita lihat batasan waktu dalam peristiwa sejarah, menurut diakronik, waktu yang dimaksud sifatnya kronologis dan periodisasi. Kalau sinkronik, runtut, teratur, berkesinambungan. Contohnya sudah Ibu sampaikan di slide ini. Ada di sini ya infografis tentang periodisasi sejarah Indonesia. Kalian bisa lihat dari periodisasi tersebut. Mulai dari sejarah Indonesia itu pada abad ke-4 Masehi, yakni bangsa Indonesia baru memasuki zaman sejarah, kemudian masuk pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-16. Ini adalah masa Islamisasi, meskipun pada abad ke-7 ini proses Islamisasi belum berjalan secara masif. Dan pada abad ke-16 bangsa kita menerima kedatangan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, kemudian juga Belanda. Dan pada era abad ke-16 atau ya 17 lah sampai dengan abad ke-18 itu adalah masa-masanya perlawanan bangsa Indonesia, yakni masyarakat di kesultanan-kesultanan Islam untuk melawan dominasi bangsa Eropa yang ingin melakukan monopoli perdagangan. Pada abad ke-19 dan 20 ada sebuah perubahan yang namanya upaya untuk mengatasi dominasi bangsa Eropa sudah mulai dilakukan bukan hanya dengan perjuangan fisik, tetapi pada abad ke-20 dilakukan dengan cara pergerakan nasional. Di sana kan ada sebuah perubahan ya. Kemudian periodisasi tahun 1942 sampai 1945
Ini adalah pembabakan sejarah bangsa Indonesia di masa pendudukan Jepang. Nah, baru tahun 1945 sampai 1949 bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan tahun 1945 tanggal 7 bulan Agustus. Setelah periodisasi tersebut, maka tahun 1949 sampai dengan 1950 di sini terjadi yang namanya jatuh bangun kabinet ya. Pergantian sistem pemerintahan terjadi di sini sampai dengan tahun 1959 di sini. Sampai dengan 1967 berada dalam Orde Lama, dan dari tahun 1967 sampai 1998 bangsa kita memasuki era Orde Baru, dan semenjak tahun 1998 sampai sekarang kita dalam periodisasi Orde Reformasi. Nah, itu yang disebut dengan diakronik. Jadi kalau diakronik ini waktunya panjang, itu ya, waktunya panjang dan bersifat periodik atau periodisasi. Sedangkan kalau sinkronik itu waktunya runtut, teratur, berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya berkelanjutan. Nah, di sini ada sebuah foto ya yang mendeskripsikan tentang peristiwa proklamasi. Nah, kita bicara tentang proklamasi yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, peristiwa ini kan kalau kita lihat dilatar belakangi karena peristiwa yang terjadi di Jepang, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus tahun 1945. Tanggalnya tanggal 6 dan juga tanggal 9. Apa yang terjadi di Jepang sehingga berpengaruh terhadap Indonesia? Pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Akibatnya Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Lantas apa hubungannya dengan Indonesia? Nah, peristiwa tersebut ternyata berpengaruh terhadap Indonesia secara langsung. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti terjadi yang namanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi inilah yang menjadikan sebuah latar belakang kenapa bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Padahal sebelumnya Jepang sudah memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, yang katanya mereka akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi ternyata kondisinya berbeda. Peristiwa yang terjadi di Jepang kemudian memberikan sebuah peluang dan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sehingga peristiwa sejarah dan di dalam catatan sejarah kita dinyatakan apabila kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian dari bangsa lain. Nah, seperti itulah ya penjelasan yang lebih dalam lagi tentang pola pikir
diakronis dan sinkronis dilihat dari batasan waktu dalam peristiwa sejarah. Ruang lingkup sejarah lainnya adalah sejarah sebagai kisah. Hakikatnya, sejarah yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah kisah atau cerita. Ada juga yang mengatakannya dongeng. Padahal antara dongeng dengan sejarah itu berbeda. Sebuah cerita atau kisah dapat dikatakan sejarah apabila sudah melewati proses penelitian oleh sejarawan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, cerita sejarah ini harus berdasarkan fakta-fakta sejarah yang diuji. Fakta-fakta tersebut dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, kemudian dari hasil penelitian ini dituliskan dalam sebuah kisah yang menarik. Jadi tetap saja ya, kalau kita berbicara tentang sejarah, kisah atau ceritanya tersebut harus merupakan sebuah kisah yang benar pernah terjadi, bukan hayalan ataupun dibuat oleh manusia, tetapi benar-benar merupakan sebuah pengalaman dari individu manusia ataupun kelompok manusia. Maksudnya, pelaku sejarahnya yaitu manusia itu memang benar ada. Kemudian ruangnya, tempat terjadinya peristiwa memang ada di dalam peta, ya. Apakah petanya itu peta masa kini atau peta kuno? Tapi yang jelas ruangnya memang ada. Ada kalanya nama sudah berubah, tetapi kan kalau lokasinya tetap saja ada. Seperti itu. Kemudian dari segi waktu, tidak bisa lagi mengatakan suatu hari di suatu tempat hidup seorang raja dan seterusnya. Tetapi bisa kita menyatakan Raja Sanjaya mendirikan sebuah kerajaan yang bercorak Hindu. Lokasinya di daerah Jawa Tengah saat ini dan didirikan pada abad ke-7 Masehi. Nah, untuk bisa menyatakan informasi atau kisah sejarah seperti itu, dari mana kita bisa mendapatkannya? Tentu saja dari sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah pertamanya apa? Prasasti. Dari prasasti yang ditemukan di Gunung Wukir, ada informasi nama Sanjaya. Tahunnya ada. Lokasinya juga di mana prasasti itu ditemukan, itu minimalnya sudah menjelaskan bahwa kerajaan kerajaan Mataram kuno yang didirikan oleh Sanjaya berdiri di Jawa Tengah. Nah, seperti itu. Ruang lingkup sejarah yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Penjelasannya, sejarah sebagai seni berhubungan erat dengan cara penyampaian kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Dalam tulisan, sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi yang melibatkan emosi serta menggunakan gaya bahasa yang khas. Imajinasi yang digunakan dalam penulisan sejarah bertujuan agar sejarah itu lebih hidup, lebih menarik, dan bermakna. Namun, berhubungan dengan imajinasi,
di dalam penulisan sejarah digunakannya tidak secara berlebihan dan juga tidak bisa merubah fakta sejarah. Nah, gaya bahasa yang khas dan menarik inilah yang membedakan antara hasil penelitian satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Namun tetap ya, dalam penggunaan unsur keterlibatan emosi dan intuisi ini sama seperti tadi ya tentang imajinasi, tidak boleh berlebihan. Ya tujuannya apa? Untuk menghindari penulisan sejarah itu menjadi kurang ilmiah atau tidak sesuai dengan fakta. Nah, artinya sejarah sebagai seni ini merujuk kepada kompetensi sejarawan di dalam melakukan historiografi, pengungkapan peristiwa sejarah yang dilakukan oleh satu sejarawan dengan sejarawan yang lain, walaupun membahas topik yang sama, tetapi cara penyampaiannya yang berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan sejarah sebagai. Setelah kita berbicara tentang apa itu pengertian sejarah, pendapat para sejarawan atau para ahli yang menjelaskan tentang pengertian sejarah, kita juga membahas tentang 3 unsur pembentuk sejarah, kemudian kita membahas tentang ruang lingkup sejarah. Kita harus tahu juga apa sih kegunaan sejarah, apa sih kegunaan kita belajar sejarah. Saat ini kan terutama di sekolah, kalian sebagai seorang siswa menerima berbagai macam ilmu pengetahuan yang diberikan dalam bentuk mata pelajaran. Kalian kan biasanya hanya menerima saja materi-materi dari setiap mata pelajaran tersebut. Pertanyaannya, apakah kalian tahu kenapa kalian harus mempelajari mata pelajaran tersebut? Termasuk mata pelajaran sejarah atau mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, kalau kita lihat, kenapa kita harus belajar sejarah? Mungkin kalian berpikir gini, peristiwa sejarah adalah peristiwa masa lalu. Sejarah membahas tentang masa lalu. Kalau sudah berlalu ya sudah saja, tidak perlu untuk dipelajari. Untuk apa? Yang jelas kita hidup saat ini saja dan di masa yang akan datang. Pemikiran tersebut tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Kita harus lihat konsep waktu. Waktu saat ini yang terjadi pasti ada sebuah waktu sebelumnya. Di masa kemarin atau masa lalu. Tidak akan mungkin ada hari ini apabila tidak ada hari kemarin. Itu. Ya artinya sudah jelas kan? Manusia untuk bisa hidup di masa ini, mereka harus mempelajari apa yang sudah terjadi di masa lampau. Baik itu peristiwa yang terjadi di masa lampau atau masa lalu ini yang langsung berhubungan dengan dirinya, ataupun peristiwa yang terjadi di masa lalu dengan pelaku sejarahnya adalah orang lain. Kenapa kita harus mempelajari itu? Nah, pertama, sebagai ilmu, sejarah itu bisa menjadi penambah wawasan pengetahuan. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, sejarah memang bisa menambah wawasan pengetahuan kalian. Kemudian lagi, dengan kita belajar sejarah, dijadikan sebagai cara untuk mengetahui masa lampau. Arti masa lampau adalah masa lalu. Sederhananya, waktu yang telah terjadi. Kemudian sejarah pun dapat menjadi bahan renungan, bahan pemikiran, bahan untuk introspeksi diri, untuk kejadian di masa kini. Jadi kita bisa merenungkan, mempelajari, mengintrospeksi diri kita
ataupun melihat peristiwa masa lalu yang terjadi atau dialami oleh orang lain, kemudian kita renungkan dan kita berharap di masa kini tidak melakukan sebuah kekeliruan yang sama yang pernah kita lakukan atau orang lain lakukan. Atau kalau bisa kita berbicara apa yang sudah kita lakukan, apa yang dialami oleh orang lain di masa lalu, kemudian mencapai sebuah kejayaan. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut bisa kita alami lagi di masa kini kita atau di masa yang akan datang? Nah, dengan berkaca pada masa lalu, kita mempelajari. Dulu kita pernah sukses, kemudian orang lain juga sukses. Saat ini bagaimana kita bisa merasakan kesuksesan yang sama atau kalau bisa harus melampaui? Dipelajari juga trik-triknya di masa lalu itu seperti apa. Nah, itu ya yang jadikan sebagai renungan untuk kejadian di masa kini. Selanjutnya, kegunaan belajar sejarah itu adalah sebagai pernyataan pendapat. Sejarah dapat digunakan untuk memberikan masukan agar tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Itu ya. Jadi bisa saja seperti begini. Ketika kita berbicara tentang bangsa dan negara, kan terjadi tuh jatuh bangun kabinet, kemudian terjadi peristiwa tahun 1966, peristiwa 1998, kita lihat, kita bandingkan, ternyata yang menjadi sebuah permasalahan itu terjadinya sebuah pergerakan sosial, terutama demonstrasi mahasiswa tahun 66 dan tahun 98, pada dasarnya itu kan permasalahannya adalah permasalahan ekonomi. Masyarakat akan bergerak memperjuangkan haknya karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang sederhana adalah kebutuhan primer tidak terpenuhi dengan baik. Namun apabila kebutuhan primer dipenuhi dengan baik, apa yang terjadi? Tidak akan terjadi yang namanya demonstrasi seperti yang pernah terjadi di tahun 1966 dan 1998. Dan ini harus bisa dijadikan sebuah kajian bagi pemerintah, bagi kita juga sebagai anggota masyarakat, memberikan masukan-masukan supaya hal-hal yang pernah terjadi yang sifatnya negatif tidak terulang lagi di masa kini. Itu dengan menjadi sebuah patokannya adalah peristiwa sejarah di masa lalu. Itu ya kegunaan dari belajar sejarah. Kemudian dengan kita belajar sejarah pun ini banyak profesi yang berkenaan dengan sejarah, misalnya pendidik. Seorang pendidik, guru, kalau guru sejarah sudah jelas akan mengajarkan materi sejarah. Tetapi guru mata pelajaran lain pun harus juga belajar sejarah. Karena apa? Untuk bisa lebih memperdalam ilmu yang akan disampaikan kepada anak-anak didiknya. Misalnya berbicara tentang matematika, trigonometri. Anak-anak mungkin akan berpikir, oh ini trigonometri dibuat pada masa sekarang. Padahal kalau menurut sejarahnya tidak demikian. Jauh sebelum angka tahun Masehi, ilmu matematika sudah berkembang dengan sangat baik. Dibuktikan dari artefak-artefak sejarah. Sebagai contohnya, di Mesir ada peninggalan sejarah yang bernama piramida. Itu bentuknya kan bentuk limas. Nah, pertanyaannya bagaimana manusia zaman dulu bisa membentuk bangunan yang besar, yang hebat, bentuknya limas? Berarti tentu kan di sana ilmu pengetahuan dan teknologi sudah ada dan sudah berkembang. Dalam hal ini adalah ilmu matematika. Nah, dari sana anak akan semakin sadar kalau ilmu matematika itu penting. Itu sebagai salah satu contohnya. Atau juga berbicara tentang tata
ruang angkasa. Kita kan sekarang tahu ada planet-planet ya, Merkurius, Venus, Bumi, dan yang lain-lainnya. Pertanyaannya, sejak kapan manusia tahu? Itu kan yang mengkajinya adalah sejarah. Dan ternyata manusia di zaman lalu pun sudah bisa atau sudah memiliki ilmu tersebut. Termasuk juga nenek moyang bangsa Indonesia sudah tahu tentang membaca benda-benda langit ataupun petanda-petanda langit yang tentunya dimanfaatkan untuk menopang kehidupan mereka sebagai petani dan juga sebagai nelayan. Nah, seperti itu ya. Kemudian pegawai sejarah, peneliti, konsultan, dan penulis sejarah. Jadi dengan kita belajar sejarah, banyak sekali manfaatnya. Apapun nanti profesi kalian, tetap kalian harus memiliki sebuah wawasan dan juga pengetahuan sejarah yang baik. Karena wawasan sejarah yang baik akan menopang kehidupan kalian di dalam menjalankan profesi. Sebagai contohnya, kalian tidak bergerak di bidang sejarah, tetapi kalian bergerak misalnya di bidang pariwisata. Nah, biasanya kan si pelancong ketika datang ke sebuah tempat, mereka tidak hanya berupaya untuk jalan-jalan, kemudian berwisata kuliner, belanja baju, tapi mereka juga ingin tahu sejarah kotanya, gitu kan, kota yang mereka kunjungi. Kemudian juga ada sebuah penjelasan kenapa nama jalan ini dinamakan ini misalnya. Nah, seperti contohnya di jalan-jalan ada nama Jalan Ahmad Yani. Siapa beliau? Nah, ini kan harus tahu juga gitu ya. Dengan yang jelas begini, dengan kita memiliki sebuah pengetahuan dan wawasan sejarah, tidak ada ruginya, justru akan membantu kita semua dalam melakukan kehidupan di masa kini dan kehidupan di masa yang akan datang. Itulah kegunaan dari belajar sejarah. Jadi, mari kita belajar sejarah karena sejarah adalah guru kehidupan. Historia Magistra Vitae. Nah, itulah anak-anak materi yang bisa disampaikan untuk membahas sejarah dengan ruang lingkup sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan juga seni. Terima kasih kalian telah menyimak materi dan kita akan bertemu dalam materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.